Nah, saudara, bagaimana jika tiba-tiba saham yang Anda miliki memutuskan untuk mundur dari Bursa Efek Indonesia? Pagi ini kami sudah bersama Fendi Susianto, founder and CEO Finvesol Consulting. Pak Fendi, selamat pagi. Selamat pagi, ya. Pak Fendi, ini sebenarnya kalau delisting ini rugi atau nguntungin pemilik saham sih, Pak? Wah, sangat bergantung ya. Jadi kalau tadi sudah dijelaskan juga ya bahwa delisting itu sendiri jenisnya ada dua. Yang pertama adalah yang voluntary delisting atau sukarela dari emiten ajukan untuk dihapus daftarnya di bursa, dan yang kedua adalah yang forced delisting. Nah, forced delisting itu yang memang kebanyakan sih merugikan investor dalam konteks ya. Karena apa? Karena ini kan karena akibat dari mungkin perusahaannya mengalami kebangkrutan, ada kesulitan atau ketidakpatuhan ya terhadap aturan bursa dan juga, sehingga dia harus dipaksa untuk dihapus ya. Ini biasanya merugikan investor. Kenapa? Karena simptom-simptomnya biasanya sudah ada. Karena misalnya perusahaan merugi, terus harga saham sudah turun duluan. Nah, biasanya ciri khasnya di bursa seperti itu ya, saham-saham yang forced delisting ya. Jadi tentu saja ketika turun duluan, kemudian investor juga sudah menyumbang kerugian pada saat itu. Gitu ya. Jadi ketika kemudian dipaksa pun, ya harganya di pasar juga sudah tidak terlalu bagus ataupun masih jauh di bawah harga pembelian barangkali rata-ratanya begitu ya. Tetapi kalau misalnya delistingnya secara voluntary, itu masih ada peluang investor paling tidak itu untuk memperoleh atau menjual kembali sahamnya itu di harga yang wajar atau bahkan lebih tinggi dari rata-rata harga sahamnya di harga pasarnya ya pada saat itu. Kenapa? Karena ada aturan OJK ya, POJK nomor 3 tahun 2021 yang mengharuskan perusahaan voluntary delisting itu harus mengumumkan terlebih dahulu rencana delisting 43 hari sebelum RUPS ya, dan RUPS delistingnya harus ada juga, dan dia harus melakukan buyback ataupun membeli kembali saham-saham yang ada di retail investor ataupun di publik secara paksa. Maksudnya paksa itu harus dilakukan buyback sebagai persyaratan dia melakukan voluntary delisting. Jadi di sini masih ada kemungkinan bahwa dia memperoleh value ataupun sahamnya itu dihargai dengan cukup baik lah. Ya, bahkan bisa lebih tinggi Pak barangkali. Ya, iya, kalau ngelihat dari sejarahnya beberapa emiten kan buyback-nya lebih tinggi daripada harga terakhirnya, Pak ya. Nah, berarti kalau yang force nih, yang kemungkinan bisa merugikan investor, selain tadi harganya yang terus turun, Pak, ada lagi nggak sih tanda-tanda perusahaan akan delisting secara paksa keluar di bursa? Ya ada lah, tanda-tandanya udah sangat clear ya. Biasanya mereka tidak patuh laporan keuangan yang harusnya disampaikan secara, kan kewajiban setiap tahun sekali ya, itu tidak dilakukan. Ya, tidak dilaporkan atau disampaikan ke Bursa Efek Indonesia ya. Kemudian dia mengalami kesulitan bisnis ataupun dia sedang bangkrutkan ataupun ada masalah legal. Kemudian secara operasional dia merugi terus ya, dan tidak ada penjelasan dan tidak ada titik kejelasan bahwa dia kelangsungannya akan ada gitu ya. Nah, ini kelihatan dari laporan keuangan ataupun kondisi keuangannya yang minus ya. Kemudian juga mengalami suspensi, dan kemudian sahamnya tidak aktif banget diperdagangkan di pasar dengan volume yang sangat minim, kecil gitu ya. Nah, itu adalah beberapa tanda-tanda bahwa perusahaan itu kemungkinan besar mengarah ke delisting secara forced delisting gitu ya. Gitu. Oke, tapi apakah aturan yang sudah diterapkan oleh oleh OJK berarti dalam hal ini sudah cukup melindungi investor kah ketika ada emiten yang akhirnya akan delisting? Ya, kalau menurut saya sih sudah cukupilah untuk melindungi ataupun kepentingan investor retail terutama terlindungi dengan baik. Karena kan Bursa Efek Indonesia dan OJK juga sudah ada early warning-nya ya. Artinya sebelum delisting juga mereka perusahaan itu misalnya tidak menyampaikan laporan keuangan ya. Kok tidak ada penjelasan selama 24 bulan. Nah, ada SOP-nya juga bahwa kemudian dia sudah harus ke arah ke forced delisting. Kemudian persoalan-persoalan keuangan, jadi perusahaan merugi terus tapi tidak ada temu, sehingga ini ke depan bisa merugikan investor. Nah, bursa bisa melakukan suspensi ataupun kemudian Bursa Efek Indonesia minta kejelasan terlebih dahulu ya, tersurat pada emiten untuk menjelaskan apa yang terjadi dengan perusahaan. Bagaimana ke depan masa depan dari ataupun prospek bisnisnya perusahaan, apakah bisa berlanjut atau tidak. Nah, itu early warning system.
Nah, Pak, kalau kemudian secara tegas juga, kalau ternyata laporan keuangan ataupun mengarah pada potensi merugikan sekali investor, maka bursa segera melakukan forced delisting. Jadi artinya dipaksa untuk dia itu dikeluarkan dari daftar perusahaan emiten ataupun dihapus. Pak Fendi, tapi kalau misalnya ini kita masih ada saham yang nyangkut nih di emiten yang akan delisting gimana Pak? Nah, kalau masih ada yang menyangkut ya, itu kan bisa kita melakukan transaksi biasanya setelah suspensi ataupun dia mau melakukan delisting, dia ada masuk ke pasar negosiasi. Karena kalau forced delisting biasanya memang likuiditas saham juga kecil sekali dan kemudian harga juga sudah mengalami penurunan. Jadi di pasar reguler kayaknya sih agak-agak susah ya untuk kemudian dia ditransaksikan. Jadi di sini ada pasar namanya pasar negosiasi. Hanya saja pasar negosiasi ini bagi investor itu mungkin tidak seperti yang ada di pasar reguler. Kenapa? Karena harga mungkin tawar-menawarnya itu sangat jauh ya. Artinya misalnya sahamnya harganya 50 perak, bisa saja di pasar negosiasi dia ditawar dari 1 perak. Ya, artinya di situ sangat bergantung kepada investor itu sendiri. Nah, mungkin investor akan bilang bahwa daripada tidak ada sama sekali, ya uang yang diterima mungkin di pasar negosiasi berapapun harganya mereka akan lakukan transaksi gitu ya. Baik, baik terima kasih Pak Fendi sudah berbagi pagi ini di Kompas Bisnis. Sampai ketemu lagi Pak, sehat selalu. Sama-sama, terima kasih.